Lagi, LSM Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat atau FMP Jabar kembali mengadakan audiensi dengan pihak kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Patimban di ruang rapat utama KSOP Kelas 2 Patimban di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat pada hari Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Audiensi FMP Jabar tersebut masih dalam rangka mendampingi Paguyuban Nelayan Patimban dan Paguyuban Nelayan Ujung Gebang Indramayu, yakni para nelayan yang terdampak oleh Pelabuhan Patimban. Dalam audiensi kali ini, Ketua Umum FMP Jabar Asep Sumarnatoha atau yang biasa disapa Abah Batman mewakilkan pelaksana tugas atau PLT Sekretaris Jenderalnya Hendra Sunjaya beserta jajarannya, Atang Sudrajat dan Tarya Suryana. Berikut ini 3 poin tuntutan nelayan terdampak Pelabuhan Patimban yang diungkapkan oleh PLT Sekjen Hendra Sunjaya dalam audiensi kali ini. Yang pertama, nelayan menuntut agar pihak KSOP Patimban menarik masuk kapal-kapal yang berlabuh di luar Pelabuhan Patimban karena berdampak pada aktivitas nelayan. Kedua, berikan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan nelayan dari CSR kontraktor dan subkontraktor yang memiliki kegiatan usaha di Pelabuhan Patimban. Ketiga, meminta adanya layanan pengaduan yang jelas jika ada permasalahan dengan nelayan. Yang pertama, tuntutan kami kapal-kapal yang berlabuh di luar kolam pelabuhan Patimban karena berdampak pada aktivitas nelayan, Pak. Itu pertama. Yang kedua, berikan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan nelayan dari dana CSR kontraktor dan subkontraktor yang memiliki kegiatan usaha di Pelabuhan Patimban ini. Yang ketiga, meminta adanya nelayan pengaduan yang jelas jika permasalahan dengan nelayan. Jadi nelayan ini ketika ada permasalahan agak bingung untuk mengadu ke pelabuhan itu KSOP ini, Pak. Sehingga nelayan ini ingin pihak KSOP memfasilitasi terkait pengaduan ketika para nelayan ini ada masalah ya dengan di lapangan terkait Pelabuhan Patimban ini. Jadi sehingga tepat pengaduan itu jelas responnya karena sering para nelayan ini ketika melakukan pengaduan ini responnya kurang bagus lah. 3 tuntutan nelayan tersebut mendapat respon positif dari Kepala KSOP Kelas 2 Patimban Muhammad Abduh didampingi Kepala Seksi Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli Pelabuhan Patimban Trihananto berjanji akan segera menindaklanjuti tuntutan nelayan ini, terutama terkait kapal-kapal yang berlabuh mengganggu aktivitas nelayan. Untuk poin kedua terkait penyaluran CSR dari kontraktor yang memiliki usaha di Pelabuhan Patimban, Kepala KSOP menjelaskan, bagi warga lingkungan atau nelayan terdampak Pelabuhan Patimban ini yang ingin mendapat dana CSR tersebut tidak bisa perorangan, melainkan harus kelompok yang memiliki badan hukumnya seperti KUD. Dan mengenai akses pengaduan bagi nelayan, KSOP siap 24 jam melayani pengaduan dari nelayan baik langsung ataupun via email. Permohonan ya, bukan tuntutan. Permohonan untuk menarik kapal-kapal yang di luar ya Bapak, saya izin masuk ke dalam kolam. Ini langsung saya jawab. Kebetulan izin saya Trihananto, Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, Pak Hendra dan juga rekan-rekan sekalian. Terkait kapal-kapal yang berada beraktivitas di Pelabuhan Patimban, termasuk yang berlabuh di luar, kapal tersebut sudah mengikuti ataupun aturan atau ketentuan yang ada di pelabuhan, Pak. Di mana perlu Bapak juga untuk perairan Pelabuhan Patimban sudah ditetapkan penetapan alur daerah labuh dan tata cara berlalu lintasnya berdasarkan KM 272 tahun 2020, Bapak. Yang menetapkan adalah Bapak Menteri Perhubungan. Di situ sudah diatur terkait di mana kapal-kapal tersebut harus berlabuh, di mana
kapal-kapal tersebut yang keluar masuk ke Pelabuhan Patimban ini harus melewati alur atau channel yang mana. Karena apa? Alur tersebut ditetapkan tentunya berdasarkan atas pertimbangan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran. Jadi untuk kapal-kapal yang masuk ini tidak bisa serta-merta langsung masuk dari luar alur yang ditetapkan, Pak. Karena satu sisi membahayakan, bisa kandas, bisa mengganggu aktivitas yang lainnya, misalkan rig ataupun yang lainnya. Kemudian tempat berlabuh juga. Tempat berlabuh juga ditentukan tidak asal misalkan ditentukan sebelah barat sebelah timur, tapi melalui beberapa kajian, Pak, dari sisi aspek kedalaman, dari sisi aspek rintangan dan sebagainya. Jadi untuk yang pertama terkait permohonan untuk menarik kapal-kapal yang di area labuh untuk di dalam, tentu saja untuk saat ini dan itu belum bisa dipenuhi, Bapak. Karena memang regulasinya sesuai aturan sebenarnya seperti itu. Karena kalau kapal yang di luar berlabuh ditarik ke dalam, otomatis yang di dalam malah tambah terudit, Pak. Dan di dalam peruntukannya bukan untuk berlabuh, karena pasti kapal-kapal besar yang luar juga tidak akan bisa misalkan berlabuh di sebelah TBF, temporary berthing facility itu. Dan kapal-kapal yang saat ini berada di dalam itu kapal kerja yang sedang berkegiatan kepelabuhanan, Bapak. Jadi mereka di dalam itu bukan berlabuh tapi berkegiatan. Salah satunya adalah kegiatan terkait pengerukan dan reklamasi. Kemudian untuk pengajuan untuk CSR, saya serahkan dulu teman-teman paket 5 atau paket 6 barangkali mau memberikan sedikit tambahan ataupun jawaban atau masukan dari rekan-rekan FMB. Silakan perwakilan dari paket 5 atau paket 6 bagaimana terkait implementasi ataupun pelaksanaan CSR yang sudah ataupun akan berjalan atau dilaksanakan oleh rekan-rekan dari paket 5 atau paket 6. Monggo waktu dan sebelumnya yang kami hormati Bapak ASOT selaku jajarannya, dan juga yang kami hormati Kepala Kepolisian Sektor Pusaka Negara, Komandan Kayon Militer Pusaka Negara, Komandan Satuan Tugas Lanal Patimban, Kasat Polairut Polres Subang, Perwira Keamanan Pamovik, dan rekan-rekan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sebelumnya perkenalkan, saya Rifaudi Hidayanto, perwakilan dari kontraktor paket 5 TWHAJO, terkait tuntutan dari rekan-rekan nelayan yang dijembatani oleh masyarakat peduli Jabar terkait tuntutan dari nelayan Patimban dan nelayan Ujung Lubang. Jadi dana CSR ini memang kami kami berikan record atau catatannya pun kami ada. Jadi yang datang ke kantor kami pun secara langsung cukup banyak juga terkait CSR atau dalam bentuk proposal dan lain-lain. Mungkin dari kami untuk CSR ini mungkin kita tidak bisa sebutkan satu-satu saat ini ya Pak, karena kita juga kebetulan tidak bawa datanya. Cuma yang sebelumnya pernah kami lakukan juga mungkin pernah ketemu juga dengan Pak Hendra, kami pun sangat welcome begitu Pak Hendra dengan rekan-rekan juga datang ke kantor kami coba jembatani untuk bertemu dengan pihak-pihak yang mungkin terkait, karena ada cukup banyak divisi atau tim di paket 5 ini. Nah, saya mungkin sangat terbuka jika teman-teman datang untuk coba saya jembatani kepada tim-tim di paket 5 yang mungkin terkait dengan tuntutan tersebut. Dari kami paket 6
CSR juga sudah berjalan. Selain itu, selain CSR juga kita welcome pada kebutuhan kita di lapangan. Kita banyak bekerjasama juga dengan masyarakat lokal, nelayan atau desa. Samping itu juga tenaga kerja juga kita banyak melibatkan juga masyarakat dari lokal Patimban dan sekitarnya. Ya. Terakhir terkait dengan pengaduan bila mana ada yang ingin disampaikan dari rekan-rekan nelayan ya. Baik untuk di KSOP sendiri, Bapak, di KSOP sendiri ada PTSA, Pak, pelayanan terpadu satu atap. Di situ juga ada teman-teman dari KSOP lintas seksi yang standby 24 jam, Bapak. Di bawah situ nanti mungkin sebagian Bapak sudah tahu di sebelah samping gedung ini standby 24 jam terkait salah satunya adalah pengaduan. Bila mana ada rekan-rekan dari nelayan yang ingin menyampaikan aspirasi atau apa, standby 24 jam. Yang kedua adalah lewat email, Bapak. Kami ada email dari SOP dan juga sama standby juga 24 jam anggota yang bertugas di situ. Jadi nanti betul-betul bisa dicek. Emailnya adalah ksop_patimban@detgroup.go.id. Nanti bisa kami sampaikan. Ya, ada di surat balasan juga Pak Indra dan juga rekan-rekan. Kalau dari rekan yang Pak Kapten dan lain-lain belum ada masukan tanggapan dari Pak Indra dan juga rekan-rekan dari FMP. Langsung saya nelayan. Oh, silakan. Dari rekan-rekan nelayan Patimban. Dan mengajukan untuk pengajuan yang pertama kali itu, Pak, untuk kapal tarik masuk, bukan kapal yang di luar sana, Pak, yang di alur kita di depan sini yang sudah bekerja, Pak, tidak bekerja. Ya jelasnya itu mengganggu kita, Pak, karena kemarin juga lampu-lampu pelampung jangkar itu kita sering nabrak, Pak, ada 5 korban. Itu yang masalah kalau sudah tidak berfungsi, sudah tidak kerja, ya ditaruh di luar ataupun di area, jangan di area tempat kita mencarikan, Pak. Peta aja, enggak belum pakai 5 enggak? Belum pakai 5 ya. Ya terus Pak, peta dulu nanti ya. Itu tuntutan kita yang itu, Pak, yang semestinya kita diutamakan. Iya Pak Ahmad, nanti kita cari peta dulu, nanti tunjukin ya sebelah mana. Oke, ada lagi? Udah itu aja, Pak, ya. Coba kalau bisa mah cepet biasa sih, Pak, biar kita alurnya nggak Iya. terganggu. Kalau KUD-nya Bapak ikut mana KUD-nya? Saya tidak ikut KUD, Pak, karena kita mendirikan paguyuban nelayan, Pak, tidak ikut sama KUD. Pak Murti juga udah tahu bahwa di situ di Trungtung dibagi nelayan itu, Pak. Dari nelayan Patimban itu kita dari nelayan khususnya di nelayan Trungtung kita anggotanya lebih dari 115, Pak. Iya. Dari KUD mah cuma berapa? 50, Pak. Itu bukan termasuk anggota nelayan. Iya, ini aja Pak. Yang penting pokoknya Bapak ada organisasi resminya. Karena yang namanya CSR Pak, itu adalah menggunakan anggaran negara juga. Paket 5 paket 6 ini kan dibayar sama negara Pak. Jadi itu akan dipertanggungjawabkan, diaudit, akan diperiksa dan akan dipertanggungjawabkan. Jadi kalau Bapak nggak jelas, ya Bapak dari mana, terus kemudian organisasinya apa, ya akan ada sedikit kesulitan Pak. Ya, jadi Bapak harus jelas organisasinya. Kalau memang paguyuban ya paguyubannya apa, biasanya nanti ada mungkin akta notaris atau mungkin ya dokumen resminya lah dari paguyuban itu. Kalau nggak ada ya mungkin bikin koperasi juga nggak ada salahnya Pak, karena kan koperasi itu kan lebih resmi Pak, keuangannya juga bisa dipertanggungjawabkan. Ya kalau cuma orang per orang mungkin agak sulit ya. Kalau harus benar-benar terdaftar lah intinya begitu. Ya. Iya, Pak.
Intinya kan tadi Bapak sudah dengar sendiri, kita semua welcome dari paket 5 dan paket 6. Oke, lanjutkan yang lainnya. Dimatiin Pak mic-nya kalau udah selesai. Lain drama itu kan saya mah yang mayoritas kalau masalah CSR udah tahu, udah paham sih. Oh, udah tahu ya. Cuman ini kapal, alur kapal, Pak, jelasnya yang Ya ini nanti kita cari peta dulu Pak. Di mana posisinya? kapal. Ya. Itu aja, Pak. Ya. Cuma Karena pada dasarnya ini adalah apa ya, dari lubuk hati saya yang merasa resah, terus merasa terganggu. Mau di luar area yang biasanya ada pelabuhan, kita berjalan dengan santai, nikmat, di mana bahasanya adanya program negara ini akan mengadakan kesejahteraan buat masyarakat, namun pada dasarnya bukan kesejahteraan, tapi keterpurukan buat kami. Terkait masalahnya adanya peraturan dari perhubungan di tahun 2000 itu terkait adanya titik-titik koordinat kapal pelabuh, tapi kami nelayan yang rasa nelayan pribumi ini tidak sama sekali ada tahu dan beritahu terkait sosialisasinya. Terkait pembuangan tanah yang di luar sana juga, seandainya kalian tahu, pada dasarnya itu tempat kami juga mencari nafkah untuk anak istri. Penghasilan kami turun drastis. Terus kami juga sebagian pernah mengajukan terkait masalah proposal CSR, namun diberinya hanya setetes dari banyaknya air aqua dan tidak layak untuk kami nikmati dan rasakan juga dari dampaknya. Jadi perlu diingat juga untuk Pak kontraktor juga, yang dimana bapak-bapak ini juga harus bisa melihat dampak-dampak yang dirasakan oleh nelayan ini sangat-sangat banyak. Jadi mohon untuk dipedulikan lagi dan diperhatikan lagi nelayan ini. Berbicara KUD atau tidak KUD, manakala kami sudah sering sampaikan di sini, kami krisis kepercayaan terhadap KUD. Karena di kalangan sekarang ini, di masa sekarang ini mereka hanya mementingkan golongan. Dan kami nelayan kecil sering ditinggalkan. Jadi poinnya yang saya butuhkan dari sini adalah tolong diperhatikan dan dipedulikan. Salah satunya alur untuk nelayan, tolong dikasih ruang. Dan juga terkait adanya kapal-kapal yang di luar sana, setidaknya harus kasih tahu juga banyak kejadian. Salah satunya dari Pak Timban juga tadi bilang ada 5 perahu yang sudah menabrak pelampung, dan dari kita juga ada. Namun untuk nelayan, karena keterbatasan kemampuan untuk berbicara ataupun keberanian mentalitas mereka, sehingga mereka pusing untuk mengadukan kemana. Nah, mungkin inilah momen yang tepat untuk saya sampaikan. Seandainya hal terjadi kembali yang tidak diinginkan oleh nelayan, entah itu ada pelampung yang di situ enggak ada torpedonya terjadi, nabrak, bocor lagi, bolong lagi. Cara untuk menggantung ruginya itu bagaimana terhadap nelayan yang sekarang merasa terganggu dengan perjalanannya? Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Karena kenapa kejutannya seperti itu, Pak? Saya baca di dalam tanggalnya, Pak. Dan di situ poinnya berikan alur nelayan. Lantas kenapa alur nelayan ditutup dengan adanya kapal-kapal yang berlabuh di area selatan kolam, Pak? Intinya di luar kolam. Dan di situ alur kami, Pak, nelayan. Bayangkan saja, Pak, satu kapal 4 jangkar. Di situ banyak kapal yang berlabuh. Kalau 5 kapal itu berapa jangkar tuh, Bapak? Kita susah untuk menebar jaring. Kita susah untuk mencari nafkah. Secara logika, pernyataan dari KSOP yang dulu bahwa laut ini luas, secara logika itu memang betul, Pak. Tapi secara naluri nelayan mencari ikan itu ada titik-titiknya, Pak. Yang dimana bulan ini ada di sini, bulan ini ada di sini, Pak. Dan Bapak juga harus perlu tahu, Pak, kami bukan nelayan besar, Pak. Kami nelayan kecil yang tidak jauh dari bibir pantai, antara 0 km sampai 5-6 km jauhnya, Pak. Karena kami nelayan kecil. Terkait masalah pemberdayaan CSR, Pak, tolong perlu diketahui kepada kontraktor dan sampelnya bahwa paket 5 dan 6 ini perlu dipikirkan kembali terkait CSR, Pak. Bahwa pembangunan yang Bapak lakukan ini berada di tengah-tengah laut, Pak.
Intinya kami meminta lebih dari permintaan CSR yang ada di darat, Pak. Karena pembangunan Bapak ini berada di tengah-tengah laut, yang dimana itu adalah area tangkap kami nelayan. Terkait masalah CSR tolong diperhatikan. Berbicara tentang KUD, Pak, saya pastikan KUD, entah itu yang ada di Gebang ataupun di Truntung, itu adalah sebuah legalitasnya saja, Pak. Coba Bapak cek kembali, apakah seluruh nelayan yang ada di KUD itu masuk ke koperasi atau tidak? Terkait pengadaan nelayan yang tiga, pengaduan. Memang benar apa yang disampaikan Patri, di sini juga ada 24 jam. Intinya, kami meminta permohonan ini ke siapa dan siapakah yang bertanggung jawab layaknya, Pak, terkait apabila ada kejadian nelayan dengan kapal-kapal yang ada di luar, Pak. Contohnya kalau ke si A, ya udah si A. Banyak nelayan mengadu selalu diombang-ambingkan, Pak. Kesana kemari, karena tidak jelas. Di dalam anggaran juga sudah dikatakan bahwa bikinkan pos pengaduan untuk nelayan. Kapal-kapal yang di luar tadi ya Bapak. Jadi kalau berbicara terkait daerah Labu Jangkar, kemudian alur lalu lintas keluar masuknya kapal, kita merefer ataupun merefer aturannya Pak ataupun ketentuannya, mohon maaf bukan di AMDAL Bapak, tapi di ketentuan terkait penetapan alur, yaitu di KN 272 tahun 2022 Bapak. Itu sudah ditetapkan. Dan alur di sini adalah yang ditetapkan adalah alur keluar masuk kapal yang memasuki perairan Pelabuhan Patimban. Itu yang pertama, yang perlu kami sampaikan. Dan untuk yang di dalam, seperti yang tadi saya sampaikan, di dalam di kolam ataupun di sisi sebelah barat itu adalah kapal-kapal yang berkegiatan untuk proyek pembangunan di Pelabuhan Patimban. Jadi mereka berlabuh itu untuk berkegiatan, Pak. Salah satunya adalah GEDI. Itu. Kemudian terima kasih saran masukannya tadi terkait dengan yang disampaikan Pak Guru dan juga Pak Ahmad tadi terkait dengan pos pengaduan ya Bapak. Terima kasih koreksinya, nanti kami akan perbaiki lagi, dan yang pasti teman-teman yang dijaga di PTSA itu ada 24 jam, ada perwiranya Bapak, ada 1 perwira dan 5 anggota. Jadi disampaikan saja kepada teman-teman yang bertugas di sana. Kemudian izin juga menanggapi terkait bila mana ada kejadian yang berhubungan misalkan nelayan dengan kapal yang berkegiatan di sini. Di pertemuan sebelumnya kalau nggak salah, kemudian saya sampaikan juga jam 9.3. Jadi bila mana teman-teman misalkan ada kejadian, entah itu kapal yang besar itu menabrak atau apa dengan teman-teman, dan rekan-rekan bisa menyampaikan ke kami di sini termasuk dari data, dokumentasi dan fakta yang lengkap. Nggak perlu repot-repot, nanti saya yang akan tidak sendiri. Itu komitmen kami. Tapi tentunya kita tidak bisa hanya berprasangka. Kalau kami tidak dikasih data, fakta, ya tentunya kami tidak bisa menindak kapal-kapal yang melanggar tersebut. Tentunya data faktanya harus lengkap. Misalnya kejadiannya di mana, jangan sampai cuma ini Pak kami ditabrak, tapi kami tidak tahu kira-kira di mana Pak posisinya, biar kami bisa cek. Misalkan di pintu masuk Pak sekitar jam 7, kami ada datanya Pak, nanti kami cek kapal yang melintas sekitar jam 7 malam, di situ adalah kapal A.
nanti kami panggil nakodanya, kami pastikan itu akan diproses lebih lanjut. Karena ini tadi masih menggantung, jadi tadi dari Pak Junanto ya Pak ya, posisinya sudah kita tandai di peta. Nanti kita akan identifikasi Pak, kapal-kapal yang Bapak maksud tadi mengganggu alur nelayan. Jadi memang betul Pak, di bawah di jembatan trestel atau jembatan kita itu, kenapa kita bikin tinggi? Itu memang supaya kapal bisa lewat. Terus kemudian juga kedalamannya juga kemarin sudah disurvei ya Pak ya, 8 meter ya Pak. Berapa? 5 meter. Jadi intinya masih bisa dilewati oleh nelayan. Jadi kita memang sudah atur seperti itu. Nah, kalau ternyata di bawah atau di selatan dari pelabuhan itu masih ada kapal-kapal, nah nanti ini kita identifikasi Pak Junanto ya, kapal-kapal ini apa. Nanti memang kalau memang tidak ada kegiatan itu, tidak ada perlunya di situ, ya nanti kita bisa koordinasikan untuk dipindahkan. Iya benar. Ya Pak ya. Betul. Itu jawaban dari kami ini, karena memang Betul. yang nomor 1 ini tadi kita nggak jelas, kita pikir yang dari luar ya, iya. dari anchor tempat anchor itu. Kenapa ini? Ini kan ada sudah ada tanda-tandanya nih Pak ya. Ya. Bukan dari alur sih Pak, Nah, dari yang kapal. Ini sudah tandanya tempat berlabuh jangkar ini memang sudah khusus ditetapkan oleh pemerintah untuk berlabuh jangkar supaya aman dan Betul, itu mah betul. Ya itu betul ya. Udah tahu. Ini juga karena juga supaya nggak kena kabel, ada rintangan dan sebagainya. Nah kalau yang di sini ini yang kita Itu. betul. Betul Nah, Pak. nanti kita Karena akan kita juga kemarin. kita akan cek. Ya. Terima kasih Bapak yang ada sekarang ini mungkin dengan penuh kedamaian dan ada solusi sedikit demi sedikit, meskipun saya sangat-sangat banyak terima kasih dengan Peduli tidak melakukan aksi yang seperti di luar-luar, karena Pak Gambani ini bukan hanya milik KSOP ataupun pemerintah yang ada di sini, tapi milik semua kebanggaan Kabupaten Masyarakat Kabupaten Subang. Ya. Jadi perlu kita jaga dan juga selalu berkomunikasi sedikit-sedikit. Dengan komunikasi itu solusi yang apa yang menjadi kendala bagi nelayan maupun daripada rekan-rekan mungkin sudah kita bisa sering instan komunikasi. Insya Allah ke depan kendala-kendala itu akan hilang Pak. Kita saling mendukung, membangun untuk kebanggaan Kabupaten Subang itu Pelabuhan Patimban ini. Saya banyak terima kasih itu. Yang kedua, beberapa titik tuntutan juga apa yang disampaikan sudah kita dengar semua, dan juga dari pihak KSOP ataupun pertemuan yang berwenang akan melakukan menindaklanjuti apa yang jadi harapan kita semua. Audiensi tersebut dihadiri oleh Kapolsek Pusaka Negara Kompol Dr. Raden Jusdi Jaclan dan Ramil Pusaka Negara Kapten Infanteri C. Alipudin dan Satgas Lanal Cirebon yang ditugaskan di Pelabuhan Patimban dan kontraktor paket 5 dan 6 Pelabuhan Patimban. Dari Subang, Jawa Barat, Galang Perak TV melaporkan.